Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Azhar Zaidan, NIM 2361201076 akan membahas terkait dengan dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di negara Iran. Nah, paradoks perbankan negara Iran di tengah krisis global ini dimulai ketika krisis keuangan global meledak pada tahun 2008. Akibat kolapsnya pasar seperti di Amerika Serikat, jaring-jaring keuangan dunia langsung rontok, bak kartu domino. Dari New York, London, hingga Tokyo, bank-bank raksasa bertumbangan dan membutuhkan dana talangan bernilai miliaran dolar dari pemerintah agar tidak mati. Namun di tengah kepanikan massal yang melanda pusat-pusat finansial dunia tersebut, ada satu wilayah yang dinamika perbankannya berjalan sangat tenang, seolah berada di dimensi yang berbeda, yaitu Republik Islam Iran. Negara ini memiliki struktur dan sejarah perbankan unik yang membuat respon mereka terhadap badai krisis ekonomi global menjadi sangat berbeda. Melahirkan sebuah studi kasus yang sangat menarik dalam ilmu ekonomi modern. Untuk memahami bagaimana keunikan ini bisa terjadi, kita harus memutar kembali jarum jam ke akhir abad ke-19, saat sistem perbankan modern pertama kali diperkenalkan di tanah Persia ini. Pada tahun 1889, berdiri Imperial Bank of Persia milik Inggris yang menandai masuknya modal dan pengaruh Barat ke dalam sistem ekonomi domestik Iran. Selama berdekade-dekade di bawah pemerintahan monarki Shah Iran, industri perbankan di sana tumbuh dengan mengadopsi sistem konvensional kapitalistik yang sangat terintegrasi dengan ekosistem keuangan internasional. Tergantungan yang tinggi pada modal asing ini memang sangat modernisasi kota Teheran. Namun di sisi lain, membuat kedaulatan ekonomi domestik mereka menjadi sangat rentan terhadap intervensi politik luar negeri. Titik balik radikal yang mengubah total seluruh cetak biru keuangan negara ini terjadi pada tahun 1979, ketika revolusi Islam meletus di bawah kepemimpinan Ayatullah Khomeini. Pemerintahan baru yang memegang kendali segala mengambil tindakan ekstrim dengan menasionalisasi seluruh bank swasta dan mengusir lembaga keuangan asing dari tanah Iran tanpa terkecuali. Langkah ini berani diambil karena sistem perbankan konvensional warisan rezim sebelumnya dinilai sangat dengan praktik riba dan dianggap sebagai instrumen eksploitasi kapitalisme Barat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam. Sebagai pondasi baru, pada tahun 1983, Parlemen Iran secara resmi mengesahkan Undang-Undang Perbankan Tanpa Bunga yang berlaku mengikat bagi seluruh institusi keuangan di negara tersebut. Sejak momentum itu, Iran mencatatkan diri dalam sejarah sebagai salah satu dari sangat sedikit negara di dunia yang mewajibkan seluruh sistem perbankannya beroperasi 100% menggunakan prinsip syariah murni. Tidak ada lagi ruang bagi bunga bank tradisional. Semua instrumen investasi, tabungan, dan pembiayaan wajib dikonversi ke dalam akad-akad Islami, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, di bawah pengawasan ketat Bank Sentral Iran, atau dikenal dengan Bank Markazi. Transformasi radikal ini dikombinasi dengan posisi geopolitik Iran yang seringkali berseberangan dengan Barat, memicu lahirnya sanksi ekonomi berlapis yang dijatuhkan secara bertahap selama bertahun-tahun. Puncaknya, bank-bank Iran diputus secara total dari jaringan komunikasi keuangan global yang bernama SWIFT, sebuah sistem vital yang mengurus transfer uang antar negara di seluruh dunia. Isolasi keuangan yang dipaksakan ini memaksa sektor perbankan Iran untuk menghentikan ambisi global mereka dan beralih
fokus sepenuhnya pada perputaran likuiditas di pasar domestik, sebuah kondisi yang awalnya dianggap sebagai sebuah hukuman berat. Namun, ketika badai krisis keuangan global benar-benar melanda dunia pada tahun 2008, isolasi ekonomi yang selama bertahun-tahun mengurung Iran justru bergeser fungsi menjadi sebuah perisai baja yang sangat kokoh. Karena bank-bank di Iran sama sekali tidak memiliki investasi, saham atau ketertarikan apapun pada aset-aset berisiko tinggi di barat, seperti subprime mortgage. Mereka terbebas dari efek domino kebangkrutan sistemik yang menghancurkan Wall Street. Di saat para bankir di Amerika dan Eropa frustasi menghadapi kerugian triliunan dolar, bank-bank di Teheran tetap beroperasi normal tanpa mengalami kepanikan ataupun guncangan likuiditas langsung. Kendati berhasil selamat dari hantaman gelombang pertama di sektor pasar modal, perbankan Iran tidak lantas sepenuhnya kebal dari dampak tidak langsung krisis global tersebut. Resesi hebat yang melanda negara-negara industri dunia memicu penurunan tajam pada aktivitas manufaktur global yang secara otomatis menjatuhkan harga minyak mentah di pasar internasional ke titik terendah. Bagi Iran, minyak bumi adalah nafas utama anggaran pendapatan negara. Ketika harga minyak runtuh, arus kas pemerintah menyusut drastis, yang pada akhirnya ikut mengeringkan likuiditas yang berputar di dalam sistem perbankan domestik mereka. Kondisi likuiditas yang menjepit ini diperparah oleh adanya intervensi politik yang terlalu mendalam dari pemerintah terhadap bank-bank plat merah di dalam negeri. Untuk menutupi defisit anggaran akibat anjloknya harga minyak dan sanksi yang kian menjerat, pemerintah Iran sering memaksa bank-bank domestik untuk memberikan pinjaman murah atau dana talangan kepada perusahaan-perusahaan milik negara yang tidak efisien. Beban penugasan politik ini membuat sektor perbankan Iran mengalami pembengkakan angka kredit macet atau non-performing loans (NPL) dalam jumlah yang sangat mengkhawatirkan, jauh melampaui batas aman yang ditetapkan oleh standar perbankan internasional. Tekanan ganda ini memicu rentan masalah sistemik di dalam negeri, termasuk meroketnya angka inflasi dan depresiasi tajam nilai tukar mata uang rial Iran terhadap mata uang asing. Kondisi ini diperburuk dengan kemunculan lembaga keuangan bayangan atau shadow banking tak berizin yang secara agresif menawarkan suku bunga tinggi palsu untuk menarik simpanan masyarakat, sebelumnya akhirnya kolaps karena salah arus. Untuk mencegah kepanikan massal dan menjaga stabilitas sistemik, Bank Markazi terpaksa melakukan intervensi besar-besaran, termasuk melakukan peleburan atau merger paksa beberapa bank lokal yang sekarat ke dalam bank nasional yang lebih stabil. Pada akhirnya, perjalanan sejarah perbankan Iran dalam merespon krisis keuangan global menyajikan sebuah paradoks ekonomi yang sangat unik dan berharga untuk dipelajari. Isolasi keuangan internasional telah bertindak sebagai pedang bermata dua. Ia menjadi perisai kokoh yang menyelamatkan Iran dari hantaman instan krisis finansial global. Namun di saat yang sama menjadi dinding penjara yang mengurung kapasitas pertumbuhan mereka dan memicu efisiensi internal yang berkepanjangan. Ketahanan sistem perbankan Iran hingga hari ini menjadi bukti nyata bahwa sebuah kemandirian mutlak mampu menahan badai dari luar, meskipun konsekuensinya harus dibayar mahal dengan stabilitas ekonomi di dalam negeri. Memasuki dekade 2020-an, perisai isolasi yang sempat melindungi Iran dari krisis global 2008 justru berubah menjadi badai krisis domestik yang jatuh lebih destruktif. Titik nadir berikutnya terjadi ketika Amerika Serikat menetapkan kebijakan maksimum pressure, tekanan maksimal yang secara total memutus sisa-sisa jalur perbankan Iran dari sistem clearing dolar global dan menjatuhkan sanksi
sekunder kepada negara manapun yang berani bertransaksi dengan bank di Teheran. Kebijakan ini meruntuhkan nilai mata uang rial Iran ke titik terendah dalam sejarah, memicu inflasi kronis di atas 40% dan memaksa masyarakat kehilangan kepercayaan pada bank domestik, sehingga mereka berbondong-bondong mengamankan aset ke dalam bentuk emas, valuta asing, hingga aset kripto. Kondisi ini memicu kepanikan likuiditas parah yang memaksa Bank Sentral Iran, Bank Markazi, mengambil langkah konsolidasi paling radikal dalam sejarah modernnya. Pada periode ini, pemerintah secara resmi membubarkan dan melebur 5 bank yang berafiliasi dengan militer, termasuk Bank Ansar, Ektisad, dan Hikmat ke dalam Bank Sepah, bank tertua di Iran. Langkah merger raksasa ini diambil demi menyelamatkan raca keuangan militer dan mencegah runtuhnya sistem perbankan nasional akibat tumpukan utang macet, non-performing loans, yang disebabkan oleh kegagalan bisnis di sektor real estate dan korporasi plat merah. Ketegangan mencapai puncaknya ketika dunia dihantam oleh guncangan perbankan global baru, disusul oleh eskalasi geopolitik yang masif di Timur Tengah. Di saat bank-bank internasional berhati-hati memitigasi risiko, perbankan Iran justru terseret ke dalam pusaran inflasi perang akibat melonjaknya biaya logistik dan anggaran pertahanan nasional. Untuk menyiasati blokade SWIFT yang kian ketat, Bank Markazi terpaksa mempercepat integrasi sistem pembayaran alternatif. Iran secara resmi menghubungkan sistem perbankan nasional mereka dengan sistem pembayaran Rusia atau Mir, sebuah langkah darurat untuk menciptakan poros keuangan tandingan demi menjaga urat nadi perdagangan luar negeri. Meskipun hal itu membuat ketergantungan ekonomi Iran bergeser sepenuhnya ke blok timur. Krisis internal perbankan Iran kian diperparah oleh fenomena shadow banking atau menjaburnya lembaga keuangan ilegal yang menawarkan bunga-bunga tabungan yang sangat tinggi demi menjaring likuiditas masyarakat yang panik karena inflasi. Ketika lembaga-lembaga bayangan ini kolaps karena salah satu urus dan skema Ponzi, pemerintah terpaksa menyuntikkan dana talangan darurat bernilai triliunan rial. Sebuah langkah yang ironisnya justru memicu percetakan uang baru secara tak terkendali dan memperparah lingkaran setan hiperflasi. Di sisi lain, pembatasan ketat penarikan uang tunai dan pengawasan transaksi digital oleh pemerintahan membuat masyarakat makin frustasi karena merasa ruang gerak finansial mereka sepenuhnya dikontrol oleh negara. Hingga tahun 2026, potret perbankan Iran tidak lagi mencerminkan sebuah sistem yang berhasil atau selamat dari krisis global, melainkan potret dari sebuah sistem yang dipaksa bertahan hidup dalam kondisi koma ekonomi yang berkepanjangan. Krisis keuangan global di luar sana mungkin hanya berupa fluktuasi suku bunga dan kejatuhan saham berkala. Namun bagi Iran, krisis adalah realitas sehari-hari di mana bank harus beroperasi di tengah kelangkaan modal, isolasi teknologi, dan beban utang negara yang menumpuk. Perjalanan panjang ini membuat bahwa menutup diri dari radar krisis global yang bisa menghindarkan sebuah negara dari efek kejut instan, namun harga yang harus dibayar adalah konfrontasi tanpa akhir dengan krisis domestik yang jauh lebih berdarah. Demikian yang bisa saya sampaikan atas dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di dunia, khususnya di negara Iran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.